Anita sampai stasiun pada pukul 7 malam, 1 jam sebelum keberangkatan. Demi mencegah rasa bosan, Anita iseng melihat ke seberang jalur kereta. Ada seorang wanita duduk memakai pakaian serba putih. Kereta mulai melaju dengan cepat. Sekitar 45 menit sudah, akhirnya berhenti di stasiun berikutnya untuk mengambil penumpang. Sang kondektur itu hanya terdiam. "Pak, tolong dibetulkan lampunya ya," kata Anita lagi. Sesaat makan pesanannya, Anita dihampiri oleh kondektur, dan dia minta untuk menunjukkan tiket kereta. Anita adalah karyawan kantor berparas cantik yang bekerja di kota Jakarta. Sebulan sekali dia pulang ke kota Bandung menggunakan kereta api. Saat itu Anita yang telah selesai bekerja bergegas ke stasiun untuk naik kereta tujuan Bandung pada pukul 8 malam. Anita sampai stasiun pada pukul 7 malam, 1 jam sebelum keberangkatan. Demi mencegah rasa bosan, Anita duduk di ruang tunggu yang menghadap ke arah jalur kereta api sambil memainkan gadgetnya. Anita pun mengeluarkan sebungkus roti kemasan dari dalam tasnya untuk mengisi perutnya yang kelaparan. Karena belum sempat makan setelah pulangnya dari kerja, Anita melahap roti sembari melihat sekitaran ruang tunggu. Kok sepi ya penumpangnya? Tumben-tumbenan dalam benak Anita. Anita iseng melihat ke seberang jalur kereta. Ada seorang wanita duduk memakai pakaian serba putih. Namun pakaiannya asing, seperti bukan selayaknya orang lokal. Anita mengerutkan dahi sambil melihat baik-baik wanita tersebut. Karena jaraknya agak jauh, Anita tidak bisa melihat jelas mukanya. Maka dari itu, Anita pun berhenti melihat wanita tersebut. Suara pemberitahuan kereta. Perhatian, perhatian. Kereta malam Jakarta-Bandung segera diberangkatkan. Diharapkan semua penumpang segera masuk ke dalam kereta. Anita segera naik kereta, mencari gerbong dan kursi tempat duduknya. Setelah duduk di kursi gerbong 3 nomor 13B, Anita melihat keluar jendela. Wanita serba putih tadi masih ada di sana. Tetapi posisinya berubah, yang tadinya duduk sekarang berdiri. Anita tidak mau ambil pusing dengan wanita tersebut. Ia mengeluarkan gadget untuk bermain game. Sesaat sebelum berangkat, Anita menyadari keanehan di kereta itu. Biasanya, kereta jurusan Jakarta-Bandung selalu ramai oleh penumpang, terutama saat jam selesai bekerja. Namun hari itu, kereta ini kosong tanpa penumpang selain Anita. Kereta mulai melaju dengan cepat. Sekitar 45 menit sudah,
akhirnya berhenti di stasiun berikutnya untuk mengambil penumpang. Saat kereta berhenti, sudah banyak penumpang yang menunggu, kemudian memasuki kereta tersebut dan duduk di tempatnya masing-masing. Anita merasakan keanehan lagi. Para penumpang yang bermuka judes itu tidak ada yang membawa satupun tas maupun koper. Kok orang-orang ini gak ada yang bawa tas sih? Pada aneh semua, ujar Anita dalam hati. Anita mencoba tidak ambil pusing lagi. Dia memejamkan mata sambil mendengarkan musik dari gadgetnya. Kereta melaju kembali. Sekitar 20 menit berjalan, Anita merasa ingin ke toilet. Saat berada di toilet, tiba-tiba lampu toilet mati. Anita menyalakan lampu dari gadgetnya dan segera keluar dari toilet. Ketika dia membuka pintu toilet, Anita dikejutkan oleh konduktur yang sudah berdiri di depan toilet. Mukanya pucat sekali seperti orang yang sakit parah. Aduh, kaget saya, Pak. Oh ya, Pak, lampunya mati. Sang kondektur itu hanya terdiam. Pak, tolong dibetulkan lampunya ya, kata Anita lagi. Sang kondektur hanya menganggukkan kepala tanpa sepatah kata. Sedikit heran dengan tingkah laku kondektur, Anita kembali ke tempat duduknya. Saat menuju tempat duduk, Anita sedikit bengong karena gerbongnya yang tadinya sedikit penumpang ini sangat penuh. Semua orang hanya terdiam, tidak ada yang berbicara. Di sebelah tempat duduk Anita sudah ada penumpang lain. Wanita dengan pakaian serba putih dan muka pucat. Anita mencoba untuk basa-basi. Kakak turun di mana? Wanita itu tak menjawab pertanyaan Anita. Kemudian wanita itu meminta Anita untuk diam dengan memberikan isyarat telunjuk tangan ke bibirnya. Oh, oke, saya diam, kata Anita. Ini orang-orang kenapa sih pada aneh semua? Ungkap dalam hati Anita. Beberapa saat kemudian, Anita merasakan lapar kembali. Karena belum ada pramugara dan pramugari kereta yang menawarkan makanan, Anita pun pergi menuju gerbong kantin. Rupanya gerbong kantin ramai penumpang. Anita memesan makanan pada salah satu pramugari kereta yang ada di situ. Sesaat makan pesanannya, Anita dihampiri oleh kondektur dan dia minta untuk menunjukkan tiket kereta. Kak, mau saya antarkan ke gerbong dan tempat duduknya? Ujar kondektur itu. Gak usah pak, saya bisa sendiri. Kondektur itu berkata lagi, soalnya dari tadi saya cek gerbong dan tempat duduk ini kosong kak. Saya pikir kakaknya belum tahu tempat duduknya, kata kondektur itu. Ya mungkin pas bapak cek, saya sudah duduk di sini lagi makan pak. Kondektur tersebut berkata bahwa ia telah 3 kali mengecek gerbong tempat Anita duduk, dari keberangkatan hingga saat mereka bertemu. Namun tempat duduk dan gerbongnya kosong. Anita sangat bingung dan heran karena ia duduk di situ dari keberangkatan. Bahkan ia juga bertemu kondektur ketika dia di toilet. Cuman kondektur itu tidak menanyakan tiket Anita. Mengejutkannya lagi, yang bertugas hari itu hanya satu kondektur, yaitu yang terakhir bicara dengan Anita di gerbong kantin. Anita mulai panik dan ketakutan. Dia hanya bisa bengong melamun. Anita mulai bertanya-tanya, lalu penumpang yang tadi dan kondektur tadi siapa? Anita menceritakan semua kejadian ke kondektur tersebut. Kondektur itu seolah paham dengan kejadian yang dialami Anita, seakan kejadian ini sering terulang.